kesuksesan di era milenial. Salah satu owner online shop gagal. Nah, berarti apa nih? Kan gitu. Ketentuan terpenuhi sampai terjadinya akibat. Nah, pikir deh tukang parkir ini. Nah, ini yang membedakan bekerja terus berusaha dan berdoa. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Oke, kita ketemu lagi di channel Akmaliansyah Official. Kali ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan di era milenial. Yang berkebetulan di era milenial ini sangat polemik banget gitu. Bukan polemik apa ya? Bisa dikatakan sangat riuh gitu dengan masalah-masalah yang ada ya, yang memang realitanya sekarang kita lagi di tengah-tengah pandemi COVID. Seperti itu, dengan pekerjaan yang WFH dan anak-anak sekolah yang memang belajar di rumah ya, banyak yang bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti ya memang sekarang kan di era digital ya, banyak fasilitas-fasilitas teknologi yang bisa kita manfaatkan. Dan jangan lupa, jangan pernah berhenti menyerah. Apa aja kita harus lakukan, yang penting itu positif. Dan jangan lupa berdoa. Nah, terus banyak lagi yang harus bisa dilihat, yaitu introspeksi diri. Kita bisa menganalisis kemampuan diri kita lewat analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini nih yang memang harus kita dalami gitu. Apa aja sih gitu. Kelebihan, kekurangan dengan adanya peluang dan ancaman. Nah, ancaman akan kegagalan, peluang akan meraih kesuksesan, seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi ini kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti itu. Hari ini dengan adanya Android atau sekelas iPhone ya, yang memang sangat mudah didapatkan, tidak seperti zaman dulu, di zaman era 90-an, yang di zaman handphone Nokia ya, terus mundur lagi ke belakang yaitu pager gitu, atau dengan basis komputer DOS, itu sangat tidak mungkin. Nah, banyak anak-anak muda yang hari ini sudah bisa kreatif dan sukses. Contohnya siapa sih di usia 30-an? Nah, itu salah satu owner online shop, itu udah ada gitu. Nah, terus bagaimana untuk meraih kesuksesan ini? Misalkan kita menggiati sesuatu ya, bagaimana sesuatu ini bisa laku di tengah-tengah masyarakat atau di tengah publik. Nah, hari ini sosial media udah banyak, dan sosial media juga sudah banyak fitur-fitur untuk bagaimana produk kita yang sangat-sangat berpeluang untuk bisa dilirik oleh publik. Nah, terus masih banyak lagi. Nah, artinya kalau kita amati ya, ada orang yang berusaha tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Nah, di sini kita bisa menganalisisnya. Selain dengan analisis SWOT, kita bisa menghitung misalkan skala 100 gitu. Ini terkait dengan yang namanya takdir ya. Takdir atau ketentuan yang ada, memang kita masukkah ke dalam kategori yang udah kita geluti ini. Maksudnya masuk ke dalam kategori ini adalah cocokkah kita untuk meraih kesuksesan yang sedang kita alami. Nah, misalkan dari skala 100 nih ya, 100 di titik 90, usaha kita udah 1 sampai 90. Nah, 10%-nya itu adalah bagian doa. Nah, di dalam doa ini juga kita harus melibatkan nilai-nilai religius di samping kita berusaha dengan tekun. Nah, ada orang yang berusaha tapi gagal. Nah, berarti apa nih? Kan gitu, ketentuan Tuhan nih yang sudah ditetapkan. Apabila kita tidak bisa sukses dengan apa yang kita geluti, berarti ada sebab-sebab belum terpenuhi sampai terjadinya akibat. Nah, apa? Nah, biasanya kita lupa tuh. Nah, ini biasanya terjadi dengan orang-orang yang sombong gitu. Cobalah kita berdoa, berusaha ya, dan coba dalami terus apa aja selama itu bermanfaat, positif untuk banyak orang gitu. Nah, misalkan ada produk yang memang itu hasil kreatif kita, berupa konsep ya, nggak usah jauh-jauh ya. Misalkan kita suka mendesain aquascape gitu, akuarium atau aquascape, paludarium, yang memang contohnya itu beraneka ragam. Memang udah banyak lah di YouTube, di Instagram, atau di sosial media yang ada gitu. Kita bisa lihat ke pasar ikan yang Jatinegara seperti itu. Nah, itu banyak, tetapi pasti ada ciri khasnya gitu. Ciri khas memang itu adalah desain kita. Terus gelutin bagaimana usaha kita bisa viral gitu di mata publik.
ketika publik sudah suka dan menyukainya dan udah minat, insya Allah itu akan menjadi titik kesuksesan. Nah, lagi-lagi kita harus berdoa. Nah, dari hal itu kita mengelolanya sampai ke titik yang saya sebut tadi, skala 1 sampai 100. Di titik 100 itu adalah titik kesuksesan. 1 sampai 90 yaitu usaha kita. 10%-nya bagaimana niatan kita, keseriusan kita dalam berdoa. Lagi-lagi tidak lepas dari campur tangan Yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang namanya kesuksesan. Banyak kan anak muda yang sekarang sukses, tapi gimana ya? Ada yang dia agamanya non-muslim tapi sukses gitu kan. Oh ya, ada yang non-muslim dia sukses. Nah, bahwa Tuhan itu adil artinya seberapa seriusnya sih kita menjalani aktivitas atau seberapa seriusnya kita menjalani sesuatu untuk meraih kesuksesan itu. Jadi jangan lupa ikhtiar, terus berusaha dan berdoa. Nah, contohnya ada lagi nih, misalkan kita analoginya ya, misalkan kita menyukai seseorang atau orang ini kita kenal gitu, misalkan tukang parkir ini. Nah, ini yang membedakan bekerja dengan doa dan bekerja tanpa doa. Nah, ada yang sukses, ada yang lebih sukses. Keberkahan dalam bekerja ya. Misalkan kita kenal sama tukang parkir, ketika itu parkir motor biasanya kita bayar 2.000, ya memang semestinya kita bayar. Tapi kalau tukang parkir kita kenal dan kita punya lebih rezeki kita, pasti kita ingin memberikan dengan lebih juga. Itulah Tuhan ya. Bagaimana kita bekerja, berdoa, berkreatif dengan berdoa juga. Wah, begitu. Ketika Tuhan sudah sayang pada kita, pasti kita akan diberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Jangan lupa terus berusaha dan berdoa, jangan menyerah. Gua Akmaliansa Official, salam. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.